gunakan data-data di laporan keuangan untuk forecast ya. Jadi untuk memforecast atau meramalkan ke depan gitu. Jadi peramalan ini penting buat tentunya buat perusahaan juga dalam rangka untuk membuat rencana ke depan gitu ya. Jadi perusahaan hampir setiap tahun harus membuat yang namanya rencana kegiatan anggaran perusahaan itu atau RKAP ya. Kemudian kadang juga rencana jangka panjang perusahaan. Nah, mau tidak mau perusahaan tentu harus data-data di laporan keuangan juga bottom line performance dia gitu. Jadi kinerja keuangan atas apapun rencana-rencana yang dilakukan di depan gitu. Jadi mereka tentu harus menampilkan ketika ada plan-plan, katakanlah misalkan mereka nambah mesin, katakanlah mereka harus bangun pabrik baru atau menambah market ya. Nah, maka harus bisa dilihat di kinerja keuangannya apakah bergerak atau tidak gitu. Artinya bergerak positif atau tidak. Nah, ini kemudian dengan dasar laporan-laporan historis ya. Jadi laporan keuangan historis kemudian akan diperkirakan ya apa yang akan terjadi ke depannya ya. Nah, tekniknya mirip dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Jadi tekniknya menggunakan analisis rasio, tapi ini untuk kebutuhan meramalkan ya angka-angka yang ada di laba rugi maupun di balance sheet-nya. Oke ya. Nah, ketika melakukan peramalan ya, ini ya tentunya nggak ada yang namanya peramalan itu juga sama dengan kenyataannya ya. Artinya mungkin sangat-sangat sangat jarang sekali kita menemukan adanya ramalan itu tepat sesuai dengan kenyataan gitu. Kalau ada yang bisa melakukan itu ya luar biasa ya, orang bisa kaya raya gitu. Kalau ada yang bisa meramalkan berapa kurs USD atau pound sterling besok gitu ya. Nah, maka orang itu tentu bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa besar gitu. Nah, sayangnya sampai saat ini ya orang nggak bisa, walaupun sudah ada superkomputer ya macam-macam lah, mau ada artificial intelligence dan lain sebagainya, ada hal-hal yang ternyata ya sulit sekali dilakukan gitu, karena variabelnya yang mempengaruhi begitu banyak. Tapi kalau kita bicara tentang ramalan-ramalan yang sifatnya jangka pendek ya, seperti Anda belajar tentang PPIC gitu ya, meramalkan berapa kira-kira permintaan bulan depan atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Nah, yang begini relatif masih bisa, akurasinya masih bisa tinggi gitu. Tapi ketika kita bicara tentang yang jangka panjang ya, setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun gitu. Nah, yang bisa adalah ya mendekati gitu ya. Nah, walaupun demikian tetap kita harus melakukan peramalan gitu. Kenapa? Ya, karena tanpa ada ramalan atau perkiraan atau estimasi ke depan, ya kita tidak bisa melakukan perencanaan gitu. Jadi kita tidak bisa membuat skenario-skenario ya ketika sesuatu
terjadi gitu ya. Jadi misalkan bagaimana kalau seandainya ada kenaikan penjualan misalkan sebesar 30% gitu. Apa yang akan terjadi dengan kondisi keuangan kita ya. Nah, hal-hal begitu tentu kita harus bisa apa eh, antisipasi di di depan gitu. Jadi jangan sampai ketika itu terjadi kemudian kita tidak bisa membuat mitigasi atau solusi-solusi lah gitu ya untuk mengatasi hal-hal yang terjadi yang bisa jadi ya. Kadang-kadang misalkan kalau penjualan naik bukan berarti itu artinya secara laba rugi mungkin akan bagus gitu ya, tapi akan ada antisipasi yang harus dilakukan untuk itu gitu. Ya, perusahaan juga bisa kolaps kalau seandainya mereka tidak memiliki atau tidak menyiapkan resource sebelumnya gitu. Termasuk adalah resource uang ya. Jadi bagaimana kemudian mereka harus menyiapkan pendanaan dan sebagainya ya. Jadi ini ya, jadi ya tidak mudah tapi ini harus tetap kita lakukan gitu. Nah, untuk melakukan peramalan keuangan gitu, umumnya kita menggunakan teknik yang namanya percent of sales forecast gitu. Jadi basis kita adalah driver utama dari sebuah usaha gitu. Drivernya tentunya adalah penjualan gitu. Ya, jadi sales. Nah, yang menyebabkan perusahaan logiknya ya, yang menyebabkan perusahaan itu bergerak itu tentu adalah penjualan gitu. Jadi ada aktivitas utamanya mereka memperoleh pesanan dari pelanggan yang kemudian harus dipenuhi. Nah, ini yang menggerakkan resource semuanya gitu. Nah, sehingga dengan logika itu ya, maka basis kita dalam melakukan peramalan itu adalah penjualan ya. Nah, ya, kita mulai kalau kita bicara tentang penjualan, maka kita akan mulai dari laba rugi ya. Jadi komponen-komponen di laba rugi itu kita cermati, kita buatkan atau kita analisis lah dengan rasio-rasio yang relevan. Kemudian berikutnya kita lakukan estimasinya pada apa? Pada balance sheet kita gitu. Jadi estimasi current asetnya, kemudian fixed asetnya, ya. Jadi dengan adanya kenaikan tadi ya, kenaikan penjualan tadi, ya maka current asetnya nanti akan seperti apa gitu. Kemudian fixed asetnya juga yang diperlukan apa untuk support peningkatan penjualan atau penurunan penjualan bahkan ya. Jadi ini teknik yang biasa kita gunakan. Nah, bagaimana cara kerjanya ya? Jadi ini Anda perhatikan baik-baik. Ini contoh ya. Jadi misalkan gitu, tahun ini ada penjualan sebesar 32 juta dolar misalkan. Tahun ini ada penjualan gitu. Sales ini artinya pendapatan gitu. Ada pendapatan sebesar 32 juta dolar. Nah, kemudian tentu kita mendapatkan data atau informasi dari bagian pemasaran atau bagian penjualan ya. Mereka salah satu tugasnya pasti akan membuat prediksi ke depan gitu. Jadi berapa sih penjualan kira-kira di tahun depan gitu. Nah, angka ini kemudian oleh fungsi keuangan itu mereka gunakan untuk melakukan estimasi juga terkait dengan keuangannya gitu ya. Jadi misalkan tahun depan itu diperkirakan atau diramalkan atau diestimasikan penjualan akan naik jadi 40 juta dolar gitu. Ya. Jadi ini angka-angka penting yang kita gunakan.
Nah, kemudian kita harus cek ya, ada hal-hal yang bisa berubah, ada yang tidak berubah gitu, atau ada yang direncanakan harus diperoleh ke depannya. Jadi ada kinerja-kinerja yang dipegang oleh perusahaan tentunya. Misalkan untuk net income atau laba bersih, mereka akan tetap mempertahankan misalkan 5% dari penjualan gitu ya. Jadi Anda sudah belajar tentang bagaimana menghitung laba bersih, net margin ya. Ini net margin ya. Nah, net margin itu kan laba bersihnya dibagi dengan sales kan, yaitu rumusnya yang Anda harus pahami. Mereka akan mempertahankan itu gitu. Jadi mempertahankan pada posisi 5%. Kemudian ada plan ke depan misalkan ya, tahun ini katakanlah perusahaan sudah bisa memberikan dividen kepada pemegang saham misalkan 50% dari laba bersih gitu. Nah, tahun depan kemudian dianggarkan juga ya ada pembagian dividen juga sebesar 50% gitu. Nah, ini data ini Anda tentu harus langsung berpikir ya, oke, 50% dividen berarti dari laba bersih yang diperoleh itu 50%-nya akan dikontribusikan kepada pemegang saham gitu. Ya. Jadi 50%. Kalau ada laba bersih tahun ini misalkan 100 gitu, berarti 50 akan dibagikan gitu. 50 lagi itu akan menjadi yang namanya laba ditahan kan gitu. Ya. Ini fakta-fakta ini Anda harus langsung bisa berpikir ya, berpikir maksudnya apa gitu. Nah, setelah data ini diperoleh, maka berikutnya kita lihat ya, kita lihat laba rugi tahun ini gitu. Ini datanya ya. Sorry. Kita lihat neraca ya, neraca di tahun ini ya. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, jadi tahun ini 32 juta dolar ya. Kemudian dari posisi keuangan yang direpresentasikan dengan balance sheet atau neraca, kita coba gunakan common size gitu. Common size base-nya adalah penjualan gitu ya. Jadi karena teknik yang kita gunakan sekarang ini adalah teknik persen penjualan, ya kita bagi aja mudah ya. Jadi 8 juta dolar misalkan posisi current asetnya ya dibagi dengan 32 juta dolar berarti 25%. Kemudian fix asetnya ini 50% kan ya. Kemudian di posisi kanan ya di liability dan equity ada account payable atau ada utang usaha ini 4 juta dolar berarti 12,5%. Kemudian accrue expense-nya ada angkanya 4 juta dolar berarti 12,5%. Kemudian ada notes payable ya artinya ada utang jangka pendek itu 1 juta dolar. Nah, kalau ada informasi bahwa ini ya ini not available gitu artinya kondisinya itu stabil gitu. Jadi hutang jangka pendek sebesar 1 juta dolar itu masih bertahan di angka yang sama di tahun depan. Demikian juga hutang jangka panjang gitu. Artinya tidak ada pembayaran atau tidak ada penambahan gitu ya. Nah, ini total liabilities-nya. Kemudian common stock-nya juga tetap dipertahankan. Tapi untuk retain earning atau laba ditahan tentunya pasti akan bergerak ya. Nah, ini yang akan kita hitung berikutnya. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi Anda bisa interrupt saya dengan langsung aja kalau ada pertanyaan. Kalau enggak saya lanjut terus ini.
Nah, dari teknik common size dari persen penjualan ini setelah kita selesaikan, kemudian kita gunakan untuk untuk mengestimasikan ke depan gitu. Ya. Jadi persentasenya tetap bertahan, artinya apa? Asumsi yang digunakan di sini adalah kondisi yang dihadapi perusahaan itu tetap gitu ya. Jadi asumsi besarnya di sana. Jadi kondisi-kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Dan juga mereka diperkirakan bisa menaikkan sebesar 40 juta dolar itu juga bisa gitu. Nah, dari persentase ini kemudian kita bisa hitung balik kan ya. Kalau seandainya ada penjualan sebesar 40 juta dolar, ya maka current asetnya bisa diperkirakan menjadi 10 juta dolar kan gitu. Tadinya kan cuma 8 juta dolar. Current aset menjadi 10 juta dolar, fixed asset menjadi 20 juta dolar. Ya, kemudian accounts payable-nya jadi 5 juta dolar dan seterusnya. Sementara notes payable-nya tetap, long term debt-nya tetap, total liabilities-nya menjadi 17 juta dolar, ya. Tadi total asetnya jadi 30 juta dolar ya. Kemudian common stock-nya masih 7 juta dolar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah return earning-nya. Jadi berapa laba ditahannya kemudian? Nah, ini yang tentu harus kita hitung karena pasti ada kenaikan laba atas kenaikan penjualan kan. Nah, kita hitung dulu. Jadi memprediksi berapa laba ditahan ke depan ya. Nah, kalau sebelumnya itu kita dapat laba kondisi laba ditahannya itu adalah 2 juta dolar, kita lihat di sini data sebelumnya adalah 2 juta dolar gitu. Nah, maka kita hitung berapa laba di tahun depan, dan kemudian setelah dikurangi dengan dividen itu, kemudian sisanya berapa gitu yang akan terakumulasi menjadi laba ditahan kan. Jadi kalau proyeksinya 40 juta dolar dengan net margin yang dipertahankan tetap 5%, ya maka kan kita bisa tahu kan untung kita 40 juta dolar kan kalikan 5% kan ya. Ini adalah keuntungannya kan, laba bersihnya kan. Nah, sebagian dari laba bersih itu 50% itu digunakan untuk dividen. Sehingga berapa sisanya? Berarti kan 40 juta dolar kalikan 5% ya. 5% berarti berapa? Jadi 2 juta dolar kan? Kemudian 2 juta dolar di 50%-nya dikontribusikan sebagai dividen, maka sisa 1 juta dolar, ya kan? Nah, berarti berapa laba ditahan di tahun depan gitu? Awalnya 2 juta dolar plus yang diperkirakan di tahun depan sebesar 1 juta dolar, maka menjadi 3 juta dolar ya. Jadi ini adalah laba ditahan posisi tahun depan. Nah, sehingga kita update nih sekarang ya, di neracanya kita update. Jadi return earning-nya menjadi 3 juta dolar, berarti total equity-nya itu adalah 10 juta dolar. Total liability dan equity ya 17 plus 10 menjadi 27. Nah, sekarang kita lihat ada perbedaan ya antara total aset dengan total liability plus equity. Total aset 30 juta dolar, sementara total liability dan equity 27 juta dolar gitu. Nah, ini yang yang kita sebut sebagai discretionary financing need gitu, atau DFN. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ketika ada kenaikan penjualan, ya belum tentu ini adalah sesuatu yang
yang apa namanya sepenuhnya akan positif bagi perusahaan gitu ya. Tapi ada yang harus diantisipasi kemudian di sini, ya. Jadi perusahaan membutuhkan financing ini. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi kalau seandainya penjualan naik, ini pasti akan naik asetnya. Ya di sisi lain kita mesti harus ada kebutuhan ini, ada kebutuhan pendanaan atau ada modal kerja yang mesti masuk di sini. Kalau enggak ya perusahaan tidak akan mampu menangani kenaikan penjualan itu. Ini bisa terlihat dari balance sheet ini gitu. Dan ini biasanya kita hitung terus ya. Jadi kalau di perusahaan ketika misalkan saya ini mendekati di posisi Oktober ini adalah posisi di mana kita membuat RKP gitu. Jadi membuat rencana kegiatan anggaran perusahaan. Dan bagian yang paling penting yang akan kita identifikasi adalah bagian ini gitu. Jadi ke depan ya oke, kita bangun pabrik baru nih. Kebetulan di tempat saya juga bangun pabrik baru gitu. Nah, akan ada kenaikan penjualan. Kemudian kita lihat nih sisi kanan lah ya gitu ya. Ini kebetulan atas bawah gitu agar lebih mudah saya nampilkan. Nah, maka ada kebutuhan. Kadang-kadang itu jumlahnya cukup banyak gitu. Maka kita harus bicara dengan bank, kita bicara dengan ini kan kemungkinan pendanaan itu kan bisa jadi dari hutang atau bisa jadi dari modal gitu. Nah, kalau kita berpikir lebih baik karena ini sifatnya jangka pendek gitu, cari duit dari bank aja gitu. Nah, maka di tahun ini sudah dilobi banknya gitu bahwa ke depan kemungkinan kita akan butuh pinjaman sebesar X gitu. Atau kalau kita nggak mau dengan pinjaman, ya pada RUPS ya kita bicara sama pemegang saham, ya kita sampaikan bahwa ada kemungkinan kita butuh setoran dana lagi, bisa jadi dalam posisi jangka panjang, artinya masuk sebagai saham atau pinjaman dari pemegang saham yang sifatnya sementara gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh pengelola perusahaan ya. Ya, sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan Anda langsung bertanya. Kalau enggak saya akan bertanya ke Anda nanti ya. Nah, jadi bagaimana memprediksinya? Berarti kan tinggal dikurangi aja antara total aset dengan total liabilities dan equity gitu. Jadi kalau kita lihat di sini 30 juta dolar dikurangi 17 juta dolar dikurangin 10 juta dolar ya, berarti akan ada 3 juta dolar itu yang kita butuhkan di tahun depan gitu, yang kita sebut sebagai discretionary financing needs gitu. Iya. Jadi 3 juta dolar ini. Nah, itu logiknya ya. Nah, karena Anda nggak ada yang bertanya, maka saya sekarang yang bertanya ya. Silakan Anda capture dulu pertanyaan ini. Nanti saya taruh di Google Classroom ya. Anda mesti sampaikan jawabannya di Google Classroom. Ya, Gina Novika atau Novica ya, atau Angel Sinaga. Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Ya, oke. Bisa di capture itu pertanyaannya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, silakan gunakan Excel-nya ya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi perusahaan ABC ini dia memproyeksikan penjualan di tahun depan lah gitu 20 juta dolar. Saat ini tahun ini maksudnya penjualannya 15 juta dolar. Ya, berdasarkan aset lancar sebesar ini 5 juta dolar ya, kemudian aset tetapnya 5 juta dolar. Kemudian margin laba bersih itu 5%. Kemudian ABC memperkirakan bahwa aset lancar akan naik berbanding langsung dengan pertambahan penjualan. Artinya tadi itu pasti common size ya. Tetapi aset tetap akan bertambah hanya sebesar 100.000 dolar. Kalau tadi itu dia ngikuti berdasarkan percentage, ini hati-hati, ini dia sudah punya angka gitu.
Jadi akan ada aset tetapnya, dia akan rencanakan jadi 100 juta dolar. 100 ribu dolar ya. Pertambahannya loh ya. Nah, kemudian utang usahanya 1,5 juta dolar, ini juga berubah terhadap penjualan, ini berarti common size. Kemudian utang jangka panjang 2 juta dolar selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ini ya, jadi ini saya sampaikan 2 juta dolar ini sifatnya obligasi, artinya tidak ada installment, tidak ada angsuran ya, angsuran pokoknya nggak ada selama tahun-tahun ke depan ya, ini berupa obligasi. Kemudian total ekuitas termasuk saldo laba itu 4 juta dolar ya, sorry, total ekuitasnya 6,5 juta dolar ya, termasuk saldo labanya ada 4 juta dolar gitu ya, jadi total equity-nya itu. Nah, kemudian HBC kalau tadi itu percentage dividennya, ini sudah ada angka pasti. HBC itu plannya akan memberikan dividen ke pemegang saham 500 ribu dolar. Nah, ini pertanyaannya ya. Yang pertama, berapa kebutuhan total pembiayaan ya. Total pembiayaan itu kebutuhan pembiayaan, artinya kita hanya menghitung total aset aja ya. Untuk tahun yang akan datang. Nah, nomor poin B ini baru Anda mesti hitung berapa discretionary financing needs-nya. Nah, pertanyaan nomor terakhir, kalau seandainya peningkatan asetnya tetap ya, jadi ada peningkatan, kalau tadi sebelumnya 5 juta dolar naik 100 ribu gitu ya. Kalau ini benar terjadi, berapa peningkatan penjualan yang paling tinggi ya, yang bisa didukung oleh perusahaan tanpa mereka harus mendapatkan sumber pendanaan bebas gitu. Jadi maksudnya perusahaan nggak pengen nggak pengen raise money ya, artinya jangan sampai raise money, tapi yang dikendalikan adalah pertumbuhan penjualan gitu. Jadi berapa peningkatan penjualan di tahun depan agar nggak perlu pendanaan gitu. Ya, paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya buka di Google Classroom. Saya berikan waktu berapa ini? Cukup 15 menit. Anda bisa posting di jawabannya di Google Classroom ya, sebentar. Kamu sempat ngambil kuliah saya ya, Bill? Iya, Pak. Oke. Ya. Ya, yang sekarang kamu jangan ini ya, jangan bolos-bolos ya, Bill. Oh, enggak, Pak. Karena ada masalah di UAS itu aja. Oke, ya. Ya, baik. Saya lanjut. Time value of money. Nah, jadi ini learning objektif kita. Jadi yang pertama, saya harap nanti setelah belajar ini ya bisa mengkonstruksikan ya. Jadi arus kas itu dalam bentuk timeline agar memudahkan kita untuk menganalisa. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, Anda paham tentang compounding, saya rasa sudah paham ya, di ekonomi teknik itu pemajemukan, menghitung future value ya, pakai formula, pakai financial calculator mungkin, atau pakai Excel. Saya sarankan pakai Excel. Kemudian yang ketiga, ini untuk yang masih single compounding ya, jadi pemajemukannya tunggal ini. Yang basic ini. Nanti kita akan pelan-pelan, kita akan lebih kompleks, kita masuk ke cash flow yang kompleks, tapi basicnya tentunya harus dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah discounting. Jadi kalau tadi itu compounding, ini sekarang discounting. Compounding kita ke depan, discounting kita ke belakang ya. Kemudian memahami yang namanya tingkat bunga, ya, baik yang sifatnya tingkat bunganya yang namanya quote atau bunga yang sifatnya tahunan, dan bunga yang lebih pendek, itu bedanya seperti apa ya, periodenya gitu ya. Nah, Anda paham kan ya, saya pernah bertanya mungkin ke Anda gitu. Jadi uang yang sekarang dengan uang yang di $1 ya, katakanlah ya, $1 sekarang dengan $1 tahun depan tentu berbeda gitu. Nah, saya pernah bertanya ke Anda, pengen milih mana gitu. Misalkan Nisha, dengar saya Nisha? Dengar, Pak. Ya, kamu milih mana? Saya kasih uang 1 juta sekarang atau 1 juta tahun depan? Pilih yang 1 juta sekarang, Pak. Soalnya masih belum Ya. kena inflasi. Kenapa? Kenapa milih sekarang? Soalnya kemungkinan proyeksi inflasi ke tahun setelahnya kan lebih besar. Oke, Gitu, kira-kira time value misalkan nya. ya inflasi katakanlah sekarang ini sekitar 3% ya, 3%. 3% inflasi ya, tolong di ini apa, ingat-ingat itu. Nah, saya ganti pertanyaannya nih Sia. Kamu milih 1 juta sekarang atau 1 juta 30.000 tahun depan? Gimana nih Sia? Tetap pilih sekarang sih, Pak. Kenapa? Soalnya kalau 1 juta sekarang kan bisa dibeliin banyak barang. Kalau buat tahun depan 1.030.000 meskipun value-nya sama kayak yang sekarang, tapi harga barangnya juga ikut naik gitu. Lah, itu kan sudah diwakili sama inflasi tadi, inflasi 3% ya. Jadi sudah diimbangi sudah antara 1 juta sekarang dengan 1.030.000 kan. Inflasinya 3% loh ya. Iya, gimana nih Sia? Itu kamu masih tetap bisa belanja, kalau kamu belanja sepatu masih tetap bisa beli sepatu dengan yang sama loh ya. Jadi gimana nih Sia? Kamu milih mana? 1 juta sekarang atau 1.030.000 tahun depan? 1 juta sekarang aja, Pak. Oke, kenapa? Saya tanya lagi kenapanya. Berarti kalau uangnya dipegang sekarang, uangnya tuh masih bisa diinvestasiin atau gimana gitu, Pak. Jadi buat tahun depan udah ada bunganya. Oke, jadi kamu investasikan. Saya uber lagi nih. Kamu investasi apa? Dan berapa untungnya? Jadi yang kepikir ya, jangan ngawur loh ya. Kira-kira yang kamu kan namanya orang teknik industri kan harus peka ya. Jadi kira-kira apa gitu ya, bisnis apa yang untungnya perkiraannya berapa gitu. Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu mau bisnis apa? Gimana Nisil? Kamu lagi berpikir atau gimana nih Nisil? Lagi berpikir, Pak. Lagi berpikir. Oke, saya pindah ke yang lain ya. Rifki Abdul Salam, bisa dengar? Ya bisa Pak. Ya, kamu milih mana? Saya kasih 1 juta sekarang atau 1.030.000 tahun depan?
Bentar ya Pak ya. Masih mikir juga bingung soalnya. Oke, masih mikir. Wah, ini orang-orang teknik industri harusnya peka bisnis nih. Ya, oke, saya pindah ke yang lain. Via Ayu Nurhailiza, bisa dengar? Bisa, Pak. Hmm. Kamu milih mana? Saya kasih 1 juta sekarang atau 1.030.000 tahun depan? Mungkin kalau secara konsep sih hampir sama kayak Nisha ya, Pak. Mungkin kalau kan itu kita tahu kan, Pak, itu bukan uang panas juga. Jadi kayak masih bisa diinvestasikan. Jadi nggak bisa nggak itu bukan uang yang dipakai kebutuhan sehari-hari itu seperti itu. Mungkin kalau tahu ilmu investasi bakal milih sekarang dan saya investasikan itu. Ya, oke, ya. Ya, memang tadi benar kata kamu, bukan uang panas. Jadi saya kasih kamu loh. Ini berarti kan uang panas. Tapi ini nih, apa namanya? Eh, imajiner loh ya. Jangan kamu nanti beneran lagi ke saya loh ya. Eh, Iya, Pak. ya, nah sekarang pertanyaan saya, kamu investasikan apa? Berapa untungnya? Ini kalau investasi saya kurang tahu ya, Pak. Tapi mungkin yang aman tuh reksadana. Oke, reksadana kira-kira berapa? Kalau earningnya tiap tahunnya atau bunganya saya kurang tahu sih, Pak. Nah ini ya saran saya ya, ini buat orang-orang teknik industri ya, itu harus peka dengan angka-angka begini ya, peka dengan inflasi, ya itu selalu baca-baca, jangan cuma baca-baca ilmu kuliahan ya, itu bagian-bagian parameter-parameter yang akan menentukan apa namanya pengembangan industri. Jadi akan ini saya kasih deh angka ya, Via. Kalau kamu taruh di reksadana, ada orang yang bisa menjanjikan itu bisa dapat 12%, 15%, kan gitu kan. Artinya menurut Via kan lebih baik sekarang kan, betul Via? Iya, Pak, lebih baik sekarang, Pak. Ya, sekarang ya. Jadi berarti kalau 1 juta sekarang, kamu tahun depan dapat berapa jadinya? Kalau itu anggap deh 15% lah saya anggap. Berarti tahun depan kamu dapat berapa? 1.150 ya, Pak. Ya, betul kan? Berarti kan 1.150 kan? Betul ya, Iya, Via? betul. Oke. Oke, pegang ya. Ini konsep basic untuk time value of money ya. Jadi Anda tolong dengarkan benar-benar saya pertanyaan-pertanyaan saya ini. Nanti saya akan ulang. Nah, sekarang Via saya ganti pertanyaannya. Keputusan kamu berubah apa enggak? Saya kasih kamu pilih mana? Saya kasih 1 juta sekarang atau 1.200.000 tahun depan? Tadi yang 15% itu earningnya tiap tahun ya, Pak? Iya kan, kamu kan, iya tiap tahun, ya. Kan setahun aja, kita berhitung setahun aja. Nah, Mungkin tetap sekarang sih, Pak. kalau dalam sekarang, berarti apa yang kamu lakukan sekarang? Saya sudah lebihin Maksudnya loh kayak dari 15%. Hah? maksudnya kayak kalau di tahun depan bakal 1.150 kan dia bakal earning tiap tahunnya juga kan, Pak. Dia bakal nambah-nambah tiap tahunnya juga. Tapi kalau yang 1 juta yang tadi 1.200.000 itu kan dia tetap 200 dan nggak bisa nambah gitu. Karena mungkin kalau Enggak. keputusannya yang Yang cuma setahun ini, cuma setahun. Kita nggak berpikir ke tahun depannya lagi. Ya, jadi keputusannya itu cuma setahun gitu. Jadi kamu pilih mana? Saya kasih 1 juta sekarang atau 1.200.000 tahun depan? tadi yang 1 juta sekarang itu udah include sama inflasi ya, Pak? Tadi inflasinya kan 3%, berarti kan kena sama-sama kena itu ya. Jadi Hmm. entah kamu di apa, entah kamu di reksadana atau di kamu diamkan biasa aja kan sudah 3% gitu. Jadi gimana? Mungkin kalau menurut perhitungan bakal banyak yang di tahun depan yang 1.200.000 sih, Pak. Jadi kamu pilih? Yang 1.200.000. Oke, ya. Jadi itu ya pasti orang logiknya kan begitu. Pasti akan dipilih. Kalau misalkan gini, saya jelaskan dulu Anda ya.
Konsep ini konsep penting nih. Jadi percuma belajar ekonomi teknik kalau ini nggak dipahami dengan baik gitu. Nah, saya itu kebetulan ya almarhum orang tua saya gitu. Itu ngasih wejangan dulu gitu. Jadi wejangannya itu dua-duanya saya langgar gitu ya, khususnya untuk di perusahaan. Yang pertama, kalau kamu punya uang lebih gitu, ya, kamu depositokan gitu. Jadi yang kedua jangan pernah berhutang gitu ya. Jadi kita yang kedua ini kita nggak relevan untuk di sini dulu. Yang pertama yaitu kalau kamu punya uang lebih kamu depositokan. Jadi yang saya tahu bahwa kata orang tua saya aman gitu kan. Nah yang saya tahu itu adalah deposito. Nah deposito angkanya mungkin kalau sekarang ya barangkali sekitar 4%-an lah bersih gitu ya. Jadi 4%. Nah, maka kalau saya punya uang 1 juta sekarang, ya inflasi anggap saya tiadakan dulu ya. Kalau saya punya uang 1 juta sekarang, berarti kan menjadi 1.040.000 tahun depan gitu. Nah, kalau pengetahuan saya hanya sebatas itu, maka semuanya akan saya lawankan dengan bunga deposito. Ya, artinya opportunity cost saya itu adalah pada posisi 4% gitu. Nah, maka kalau saya ditanya gitu, kamu pilih mana 1 juta sekarang atau 1.050.000 tahun depan misalkan? Saya pasti milih 1.050.000 tahun depan gitu, karena opportunity saya 4% gitu. Apalagi kalau misalkan 1.200.000 atau 1.150.000 deh gitu. Tapi kalau tadi via itu batasnya adalah reksadana gitu. Artinya opportunity cost yang dimiliki oleh VIA itu adalah 15% gitu. Nah, maka tidak menarik kalau diberikan misalkan cuma 1.100.000 gitu. Ya, nah, jadi masing-masing kita punya opportunity cost. Demikian juga perusahaan punya opportunity cost gitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kenapa uang $1 sekarang itu berbeda dengan $1 tahun depan gitu. Bukan karena bunga gitu ya. Jadi seorang sering salah gitu. Jadi di sini ini karena notasi di rumusnya itu adalah I, ya. I itu adalah interest. Jadi diasumsikan bahwa itu adalah bunga penyebabnya gitu ya. Jadi yang menyebabkan itu berbeda itu adalah opportunity cost. Ya, paham Made Dika? Paham Made? Paham, Pak. Ya, oke ya. Jadi masing-masing punya opportunity cost. Nah, tantangan di finance itu adalah menghitung berapa opportunity cost sebuah perusahaan gitu. Ya, dan itu yang kita sebut kemudian cost of capital gitu ya. Nah, angka itu sangat-sangat penting gitu. Itu yang menyebabkan sebuah proyek itu apakah bisa layak atau tidak, ya. Itu yang menyebabkan apakah sebuah merger itu harus dilakukan atau tidak. Itu yang menyebabkan apakah akuisisi perusahaan itu bisa kita lakukan atau tidak. Jadi angka itu angka sakti menurut saya gitu ya. Jadi angka sakti itu yang harus dicari dan itu yang menyebabkan kenapa berbeda. Ya. Jadi itu bagian penting dari time value of money ini cuman itu ya. Kalau sisanya cuman hitung-hitungan pakai Excel. Tapi kalau Anda nggak paham itu, walaupun Excelnya bisa, ya saya nggak Anda akan gamang juga ketika menghadapi case-case yang kompleks gitu. Jadi ini yang penyebabnya adalah opportunity cost. Nah, sering disebut sebagai interest gitu. Iya, notasinya adalah I. Interest karena salah satunya adalah bunga. Karena tadi itu saya seperti orang tua saya bilangnya ya deposito gitu. Tapi saya sekarang sadar gitu bahwa opportunity cost saya yang paling yang tidak memiliki risiko itu adalah obligasi gitu. Dan obligasi sekarang sekitar 6%. Ya batasan saya kalau Anda nantang saya untuk itu, angka saya ada di 6% gitu. Jadi saya akan terima ketika
saya mendapatkan lebih dari itu. Tapi tentu saya harus berhitung dengan risiko. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari ya. Jadi akan ada faktor risiko yang juga harus ditambahkan di angka tadi. Ya. Oke ya, sementara ini dulu. Jadi ini yang menyebabkan. Nah, kalau kita memprediksi berapa nilai uang di masa yang akan datang dengan kita dari berdasarkan uang saat ini gitu, itu kita sering sebut sebagai compounding ya, pemajemukan. Karena konsepnya itu bukan apa namanya one time event yang kita hitung, tapi dia akan menggulung gitu ya. Dia akan apa namanya bertambah dengan apa persentase yang tadi itu persentase opportunity-nya. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung jadi berapa sih uang sekarang ya dengan kita ketahui uang di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalau kita translate ya $1 di future itu ke saat ini ekuivalen ya. Jadi ekuivalen ini apa namanya? Bukan sama dengan juga sebenarnya ya. Jadi ekivalennya berapa itu kita sebut sebagai discounting. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ya. Tadi salah satu sasaran belajar kita adalah bagaimana kita menggunakan timelines untuk memvisualisasikan cash flow. Nah, apa itu timeline ya? Jadi intinya timelines ini kita mau memodelkan gitu ya, memodelkan arus kas atau jumlah stream of payments-nya. Payments ini bisa jadi kita terima kan ya, kita terima dari pihak lain atau kita membayarkan kepada pihak lain gitu. Atau kita spend ya, entah itu kita receive atau kita spend gitu. Itu ya yang kita sebut sebagai payments. Ya. Nah, kemudian kita modelkan. Jadi Anda modelkan ketika kita spend, Anda bisa modelkan itu ke bawah gitu ya. Atau kita kasih notasi negatif, kemudian ketika itu receive, Anda bisa modelkan itu berupa panah ke atas gitu. Positif gitu. Nah, kemudian biasanya juga ini zaman saya belajar seperti Anda karena nggak ada Excel ya gitu ya. Biasanya kita berhitung tahunan menggunakan tabel gitu. Tapi kalau sekarang itu ada Excel, Anda mau berhitung bulanan, harian, bahkan jam-jaman juga bisa gitu. Jadi sekarang orang-orang keuangan bermainnya dengan tanggal gitu. Jadi bukan lagi dengan asumsi tahun gitu ya. Jadi tanggal kita bisa tahu lebih pendek lagi ya bagaimana pengaruh dari opportunity cost tadi ya pada periode-periode yang lebih pendek gitu. Gak ada masalah gitu sekarang. Nah, biasanya kita modelkan seperti ini ya. Kalau di Excel Anda tinggal bikin 2 kolom, 2 baris gitu ya. Misalkan ini tahun 0, 1, 2, 3. 0 itu adalah posisi present gitu saat ini ya. Kemudian ini periode yang pertama. Periode yang pertama artinya kalau presentnya itu adalah misalkan adalah at the end of period gitu ya. Katakanlah 31 Desember gitu. Kemudian berarti satunya itu adalah 31 Desember di tahun berikutnya. Kemudian 31 Desember tahun berikutnya lagi dan seterusnya ya. Nah, kalau kita melihat begini notasinya gitu ya, yang kita lihat itu oke, ini ada apa namanya, ada payment ya atau ada spending ya di periode saat ini sebesar katakanlah $100 juta gitu ya. Kemudian kita mendapatkan receive ya, total receive $30 juta tahun pertama dan seterusnya. Pada posisi periode ketiga ini ada short cash itu sebesar $10 juta. Nah, ya ini biasanya kita memodelkan begini. Kemudian diberikan opportunity cost-nya itu sebesar 10%.
Oke, nah sekarang compounding ya, rumusnya simple. Jadi kalau kita ngitung future value ya, karena dia compound ya, dia bunga berbunga gitu ya. Nah, maka misalkan tadi itu 1 juta, tahun depan jadi 1.150.000 ya kalau kita ngikuti hitungannya via. Tahun depannya lagi berarti kan 1.150.000 plus ya, plus 15% kali 1.150 gitu. Nah kan gitu kan, berarti kan kalau kita representasikan dalam bentuk model matematis, berarti future value atau FV itu sama dengan present value PV kalikan 1 plus annual interest rate atau opportunity cost-nya pangkat N gitu. Nah ini contoh ya, kalau misalkan kita deposito 500 juta dolar kan, berarti dengan 5% ya tinggal tahun kedua jadi berapa, bisa ketemu. Tahun kelima berapa, ketemu. Ya Anda sudah belajar ini. Tahun kelima bahkan kita ketemu. Tapi yang kita lihat adalah, coba kita lihat dari tabelnya ya. Sorry, kesini dulu. Jadi kalau kita ilustrasikan berupa grafik gitu. Nah, pada posisi opportunity cost-nya 0%, maka kan stable ya. Ya, stable. Kalau 100 juta dolar ya tetap. Nah, kalau seandainya ada opportunity cost, maka uang kita akan bergerak. Artinya ekivalen antara periode saat ini dengan yang akan datang itu bergerak ke atas gitu. Dan eksponensial ya, karena pangkat ya. Jadi seperti ini. Nah, jika misalkan kita lihat periodenya ya, semakin panjang tentunya karena dia eksponensial akan semakin tinggi gitu. Nah, apalagi kalau seandainya opportunity cost-nya itu lebih besar gitu, maka akan semakin terjal lagi gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ketika dia posisi 10% ya seperti ini, ketika 15% lebih terjal sedikit, ketika 20% terjal sekali gitu. Nah, jadi logiknya Anda harus ambil bahwa ketika opportunity cost itu akan mempengaruhi uang masa depannya dengan kenaikan yang cukup drastis ketika opportunity cost akan naik gitu. Nah, konsep yang sama kita bisa hitung untuk hal-hal yang fisikal lah. Misalkan dengan kita mau memperkirakan berapa kebutuhan mobil, misalkan untuk ini ada perusahaan yang menyewakan mobil, kalau demand-nya naik gitu ya 7%, maka mobil berapa ya, silakan, rumus itu juga bisa digunakan. Nah, sekarang kita cek poin ini refresh untuk Anda yang sudah belajar ekonomi teknik ya. Nah, berapa future value dari 10.000 ya, compound di 12% opportunity cost ya, tahunan. Di tahun ke-20 berapa? Hitung cepat ya, 1 menit. Coba. Anda pakai Excel cepat ya. Saya tanya habis ini. 1 menit. Via, bisa dengar Via? Bisa, Pak. Ya, kamu share Excel kamu. Saya buka share-nya. Sebentar, Pak, saya hitung. Iya, di share Excelmu ya. Biar aja kosongan aja, nggak usah dihitung dulu. Saya mau pandu aja biar cepat. Iya, Pak. Bentar.